Assalamualaikum, halo saudara-saudari, selamat apapun. Oke, kembali lagi bersama Uno. Jadi kali ini tuh saya mau ngasih tahu sebuah automation lain gitu ya, tapi bukan untuk testing dan kita nggak ngodingnya sedikit banget gitu ya. Jadi gini, kita akan bikin robotic process automation buat apa? Jadi saya punya masalah, bukan masalah sih. Jadi ini adalah email Gmail dari PyAuto ID gitu ya. PyAuto ID yaitu komunitas saya gitu kan sama teman-teman yang ngebahas soal automation. Oke, skip. Di sini email PyAuto ID ini kan dipakai kalau misalnya ada apa ya pendaftaran dari teman-teman yang ikut webinar atau ikut bootcamp dari PyAuto ID, bukan cross automation ya, tapi dari PyAuto ID kita bakal dapat emailnya teman-teman. Nah, bisa dilihat ini dari email dari platform third party platform dari kita gitu ya. Kalau misalnya ada yang daftar bakal masuk kayak gini. Ini pembayaran diterima bukan pembayaran beneran ya. Ya, insya Allah ada gitu ya. Cuman ini pembayaran maksudnya kalau misalnya ada yang daftar mau itu gratis atau tidak, ya ini akan ada di sini gitu kan notif ya. Masalahnya adalah bisa dilihat di sini berantakan banget teman-teman. Saya mau ngerapihin inbox atau ya email dari PyAuto ID ini, tapi dengan cara automation gitu ya. Kita nggak ngoding di sini, kita akan pakai robotic process automation yang namanya itu adalah UiPath teman-teman. Kenapa pakai UiPath? Sebenarnya bisa aja, kenapa nggak manual aja gitu bang, tinggal pindahin satu-satu gitu kan. Saya nggak punya cukup waktu buat ngecekin setiap hari atau setiap saat terus mindahin ke dalam label atau folder di email gitu ya. Jadi kita akan gunakan automation ini. Nah, ini adalah UiPath biasa teman-teman dia akan membantu kita untuk membuat automation di business process. Biasanya ini dilakuin ya di perusahaan-perusahaan besar-besar biasanya pakai UiPath atau ada juga lagi namanya Blue Prism, ada Automation Anywhere atau ya macam-macam ya. Ada Zapier, ada Pipedream dan lain-lain gitu ya. Nah, kita akan coba pakai UiPath di sini. Caranya gimana? Teman-teman tinggal klik aja sini ada try UiPath free karena ini sejatinya kalau untuk yang enterprise berbayar, kita akan pilih yang free aja. Nanti kalau misalnya teman-teman pilih yang free, kan bakal masuk nih. Wah, ini saya udah masuk ke organisasi PyAuto ID ya. Jadi gini, biasanya, bentar. Saya kasih tahu dulu deh caranya deh. Ini kita kopas dulu aja, terus kita buka incognito, terus taruh sini, biar saya tunjukin gimana cara downloadnya atau cara registrasinya. Klik ini, try UiPath free, terus nanti teman-teman bakal masuk ke dalam halaman login kayak gini nih. Nah, jangan langsung daftar ya. Ya kalaupun sign in ya dapatnya nanti yang berbayar gitu, yang trial. Kita akan pilih yang community edition, teman-teman. Pilihnya yang mana? Yang ini nih. Get Automation di zoom. Get Automation Cloud for Community. Ini diklik aja. Habis diklik, dia akan buka lagi kayak gini halamannya. Nah, ganti tuh UiPath Automation Cloud for Community. Silakan teman-teman daftar. Kalau misalnya belum punya, silakan daftar. Pakai Gmail juga boleh gitu kan, atau pakai email yang lain yang bukan Google, silakan. Ini saya langsung continue with Google gitu ya. Ketika continue with Google, nanti akan masukin email teman-teman sini. Once sudah selesai, nanti teman-teman akan bisa masuk ke dalam halaman seperti yang saya punya kayak gini. Ya, kan bikin organisasi nanti silakan aja bikin aja organisasi bebas terserah mau kasih nama apa aja. Nanti once sudah masuk ke seperti ini, teman-teman cek sebelah kanan di sini ada Start in Studio Web atau Download Studio Desktop. Kalau Start in Studio Web, teman-teman bakal bikin automationnya di cloud, di browser seperti ini. Tapi kalau misalnya kita pilih yang Studio Desktop, ini akan lebih leluasa gitu ya, karena diinstal di desktop kita. Oke, sorry, lanjut. Tinggal di download aja, nanti dia bakal ngedownload di sini. Saya udah punya, jadi nggak perlu download lagi. Habis download terus diinstal kayak biasa kita install aplikasi pada umumnya di ini kebetulan saya pakai Windows gitu ya, di Windows atau di Mac OS teman-teman lah. Caranya pasti akan ada berbeda kayak gitu. Ini udah selesai. Nanti teman-teman kita akan coba pindahin ini si yang semua yang dari mayor ini kita akan pindahin ke dalam sebuah label baru gitu ya. Atau bisa jadi kita nggak masukin ke label deh, atau kita masukin ke trash boleh gitu ya. Ada kita bikin label baru aja sini. Misalnya kasih label adalah webinar gitu. Dan new label, kita klik label baru webinar, oke selesai. Kita akan buka setelah kita udah install yang namanya nanti akan bentuknya kayak gini nih. Kalau teman-teman lihat akan ada dua kayak gini. Ini ya, saya tunjukin.
Ini ada UiPath Assistant sama UiPath Studio. Sebenarnya ada satu lagi UiPath Orchestrator. Teman-teman klik aja yang UiPath Studio untuk mulai bikinnya. Dan nanti tinggal dia bakal buka kayak gini. Mungkin agak lama ya, tergantung dari laptop atau PC masing-masing gitu ya. Starting application-nya agak lama. Terus, nah nanti akan muncul kayak gini nih. Welcome to Studio. Di close aja, atau kalau misalnya mau ikut akademinya silakan, mau ikut nonton tutorial boleh. Di close aja dulu, kita langsung mulai aja. Kalau nonton dulu lamaan ntar. Kita pilih yang proses. Kita namain prosesnya misalnya adalah webinar PyAuto gitu, webinar PyAuto ID. Nah, description ini rapihin email dari third party untuk webinar. Dah. Terus locationnya terserah teman-teman mau pilih mana. Ini saya taruh di defaultnya aja, di mana. Compatibility-nya tinggal dipilih mau di Windows aja tempat kita bermain sekarang, atau di closed platform. Ini kita pilih yang Windows. Untuk language-nya ada dua, bisa pakai VB, Visual Basic, atau C#. Kita pilih yang VB aja dulu ya. Terus kita tinggal create aja di sini. Kita cari yang mudah-mudah aja dulu. Oke. Dia bakal adding dependensinya dulu yang dibutuhin untuk starting awal gitu ya. Nanti akan dia bikin satu file baru namanya main.xaml. Ini akan adalah file yang nanti di running, teman-teman. Nanti akan seperti ini. Oh, lihat di sini ada, close aja dulu ya. Nah, yes. Oh, teman-teman lihat di sini ada yang udah pernah kepake. Ini adalah activity yang bisa kita pakai, teman-teman. Activity-nya walaupun belum ada bisa diinstal. Kalau misalnya, oh package-nya belum ada nih. Ini banyak ya teman-teman ya. Ada Amazon, ada Azure, ada Calendly dan lain-lain, sampai Google ada, sampai Jira atau setahu saya Slack juga ada. Nah, aman lah, mantap lah sekolah ini lah. Satu one stop shopping lah istilah kayak gini ya. Bikin automation one stop shopping. Bisa nyambung juga antara web sama desktop gitu. Kalau misalnya nggak ada package yang dibutuhin, tinggal teman-teman klik manage package gitu, terus nanti tinggal download aja di sini kalau emang package-nya belum ada. Gitu ya. Sekarang kita pakai activity atau package dari Google dulu atau Gmail, karena kita mau beraktivitas di Gmail. Kita search di sini. Ya, sini ada di search di Gmail. Boleh use Gmail atau for each Gmail, karena kita mau setiap kali ada email masuk gitu, kita akan pakai for each Gmail. Coba ya, kita search di sini aja. Atau kita klik sini deh. Kita klik sini, kita cari for each email yang dari Gmail. Nih. For each email. Dah. Set. Dia bakal loading dulu yang dibutuhin. Adding dependency. Memang agak lama sih, tapi nggak apa-apa. Dia bakal kayak ngedownload library dulu lah, intinya kayak gitu. Sini. Nah, ini udah ada nih. Nah, kalau udah ada kayak gini, teman-teman tinggal masukin ininya ya, Gmail yang dibutuhin yang mana gitu. Contoh lah, ini default kebetulan punya saya yang Uno testing, kita ganti aja kalau mau ganti. Kalau biasanya kalau baru pertama kali bakal kosongan, tinggal masuk connectionnya. Kita akan add new connection di sini. Add new connection, nanti dia buka web gini, tinggal kita connect aja, terus kita pilih mau connect pakai akun Gmail yang mana. Kebetulan karena ini emailnya PyAuto ID, kita akan pakai akunnya PyAuto ID. Gitu, tinggal continue. Oke, yang di select all, continue. Nanti dia jadi blank gitu sih. Nah, udah nih, connection was successfully created. Nah, ini akan masuk ke sini. Usah sih udah masuk jadi PyAuto ID. Nah, udah jadi pyautoid@gmail.com. Sekarang untuk foldernya yang mau dicek itu yang mana gitu kan. Biasanya cek di sini. Mau di root folder apa di all email. Kita boleh inbox aja karena semua email masuk akan di inbox ya. Bukan inbox lalalaye ya. Terus kita tambahin filternya. Filternya tuh gini, jadi setiap kali emailnya dari siapa dulu, kita akan filter dulu email dari siapa yang kita akan masukin ke dalam label baru, yaitu label si ini ya, webinar ini ya. Nah, sekarang kita coba from. Berarti from-nya itu dari siapa? From-nya, kalau kita cek sini, from-nya dari Mayar, teman-teman. Oke, kita akan cari, atau kita akan ketikkan di sini VB expression-nya Mayar. Tapi karena ini bentuknya string ya, jadi kita nggak bisa nulis langsung Mayar gini, nggak bisa.
Ya, nanti akan error kayak gini. Ya, jadi ada tandanya dia compiler error. Kita ganti dulu. Pakai kan ada kutip gini. Kutip terus kutip tulis Maya. Jadi setiap kali ada email yang namanya itu ada contains Maya, ini kan contains bisa doesn't contains gitu ya, macam-macam gitu. Dia akan ngefilter. Kalau yang kayak gini dia bakal cek dulu. Oke, kayak gitu. Setiap kali ada email dari Maya akan masuk sih. Oke, tinggal kita save aja. Atau kalau misalnya teman-teman mau tambahin lagi ya silakan add entry atau tambahin sini. Gitu. Misalnya tambahin lagi expression atau add entry lagi, misalnya tambahin syaratan nambah lagi nih, silakan tambahin sini. Dah gitu. Ini tinggal save aja. Udah, coba filternya udah masuk ya. Oke. Nah, sekarang di bagian do-nya ini kita akan terserah teman-teman bisa langsung generate with autopilot. Boleh gitu. Walaupun kadang-kadang kalau kita promptingnya salah ya salah gitu, atau kita bikin manual aja sih. Nah, do-nya ini kita akan ganti teman-teman. Kita ganti sama dengan move yang Gmail, move email. Nih ya, move email yang dari Gmail. Udah set loading lagi, dia akan download lagi teman-teman. Oke, move email kemana? Ini ada Gmail. Terus mau masuk email message apa? Ini teman-teman bisa ditulis aja kayak gini. Email yang ada di sana ya, berarti pakai yang current email. Ini tinggal teman-teman ketik CU ini kayak expression gitu yang dari VB-nya. Current email. Terus nanti email foldernya tujuannya kemana gitu. Di sini udah ada apa bang? Belum ada ya. Oke. Webinar ini udah ada. Oke. Webinar aja, kita pilih webinar terus kita save. Terus kalau udah selesai. Kita akan coba running ya teman-teman. Ini coba kita running, apakah berhasil gitu ya. Runningnya gimana? Runningnya tuh di sini ada pencetannya di bagian atas, sini ada debug file. Pencet aja dulu yang panah. Ada 3 tipe teman-teman. Ada run file, debug, sama run. Kalau run file berarti yang di run cuma file yang kita jalanin ini aja. Misalnya ini namanya main atau apa, ini yang di run. Tapi kalau debug berarti running sambil dia akan jalanin per step. Kalau misalnya dari error dia akan ngasih tahu. Kalau run, ini semua file automation yang ada di sini dia akan di run. Gitu. Sekarang kita coba langsung, karena cuma punya satu nih. Oh enggak deh, langsung kita pilih run file aja. Run file. Sorry lagi. Ini bakal compiling lagi. Akan coba lama, teman-teman tinggal cek ke sini. Nah, lihat. Nah, lihat ini akan ada hijau-hijau ini, dia akan nge-running gitu ya. Nanti yang di sini akan dipindahin nama dia. Set. Nih lihat, webinar file auto ID execution started, jadi mulai. Kita coba dulu ya, dia berhasil apa enggak. Gitu, ada di inbox ada 37 nih harusnya. Apakah dia mulai? Oh, lihat. Mulai keisi kan? Webinar ada 6 nih tuh. Udah mulai pindah dia tuh kan. Tuh 7. Dia akan otomatis seperti itu. Jadi dia akan mindahin dulu yang ada dulu nih sekarang, nanti once ketika ada yang masuk lagi, automation akan di running terus, kita publish gitu ya. Dia akan setiap kali ada email masuk gitu kan dari Maya gitu, pembayaran tim atau apapun, akan dimasukin ke dalam label ini. Gitu, mantap kan? Udah kita diem aja. Udah lancar aja gitu. Gitu. Nah, udah 9. Seperti itu jadi teman-teman ya. Ditungguin aja sampai ini selesai. Kalau udah selesai berarti udah nggak ada lagi nih yang bakal dicek, udah nggak ada lagi email yang perlu dirapihin lagi ke dalam label. Gitu aja. Kita tungguin aja dulu. Nggak tahu nih bagusnya kita cepetin atau enggak ya. Saya juga nggak sabar nungguin soalnya banyak banget email. Oke, loading aja dulu. Loading aja dulu. Set, oke, udah 10 gitu kan. Dia akan ngecekin satu-satu seperti itu sampai dia selesai. Kalau udah selesai gimana? Nanti kalau udah selesai kita tinggal publish aja. Gitu ya. Ini sambil nungguin kayaknya ini saya pause dulu. Kalau bisa saya pause. Kayaknya nggak bisa juga di pause. Oke, oke kalau kayak gitu, thank you gitu aja untuk penggunaan UiPath. Kalau misalnya teman-teman mau melanjutin lagi nih video yang kayak gini nih bang, pakai UiPath. Oke, nanti saya bakal bikinin lagi penggunaannya dengan UiPath atau mungkin dengan platform yang lain, misal pakai Pipedream atau pakai Automation Anywhere gitu ya. Nanti kita cobain satu-satu. Oke, sekarang kita dalamin dulu aja UiPath. Ini baru 20. Oke, gitu aja teman-teman. Thank you semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Mantap. Naik terus.